Bab 1 struktur atom untuk kimia dasar 1B. Soal yang pertama mengenai perhitungan energi foton. Warna merah pada kembang api berasal dari emisi cahaya pada 650 nanometer yang dihasilkan saat SrNO3 dua kali dipanaskan. Lalu ditanya, tentukan energi satu foton dari cahaya merah pada panjang gelombang tersebut. Energi foton rumusnya adalah H dikali V, dan V sama dengan C per lambda. Jadi energi foton sama dengan H C per lambda. H nilainya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambdanya tadi 650 nanometer, yaitu 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Hasilnya adalah 3,1 kali 10 pangkat min 19 Joule. Yang kedua, tentukan juga energi untuk 1 mol foton. Jadi, jika yang pertama kita menghitung energi 1 foton saja, yang kedua diminta 1 mol foton. 1 mol foton jumlahnya adalah setara dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi perhitungannya energi untuk 1 mol foton sama dengan 3,1 kali 10 pangkat min 19 Joule per 1 foton dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 foton per 1 mol. Maka satuan fotonnya dicoret, jadi hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 Joule per mol. Kita lanjut ke soal berikutnya mengenai konfigurasi elektron pada keadaan dasar. Jadi, konfigurasi elektron nitrogen pada keadaan dasar yaitu jumlah elektron valensi pada jumlah elektron pada nitrogen adalah 7. Jadi, 1s2, 2s2, 2p3. Nah, jadi untuk yang di kulit terluar, gambar diagram energi orbitalnya seperti ini. Lalu untuk konfigurasi elektron vanadium, 23 jumlah elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p6, 4s2 dulu, baru 3d3, karena tingkat energinya lebih tinggi 3d3 daripada 4s2. Jadi 10, 23. Nah, beginilah gambar diagram energi orbital pada atom V. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Konfigurasi keadaan dasar yang benar untuk 14 Fi. Nah, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nah, yang satu kenapa nih salah? Karena jumlahnya lebih dari 14. Yang kedua, kenapa salah? Juga sama. Yang ketiga, karena di kulit kedua belum ada orbital D. Lalu yang kelima, kenapa bukan 3s1, 3p3? Karena kita lihat 3s itu lebih rendah daripada 3p. Makanya orbital yang diisi yaitu s dulu, baru p. Jadi yang benar adalah yang D. Kita lanjut. Apakah Ru44 bersifat paramagnetik atau diamagnetik? Bila bersifat paramagnetik, berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? Soal selanjutnya, apakah Ru44 bersifat paramagnetik atau diamagnetik? Bila bersifat paramagnetik, berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? Nah, kita buat konfigurasi elektron dari Ru44, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
4P6, 5S2, 4D6. Nah, pada orbital 4D, terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Jadi, rutenium bersifat paramagnetik dengan 4 elektron tidak berpasangan. Jawabannya yang A. Kita ke soal selanjutnya. Manakah yang merupakan paket bilangan kuantum yang benar? Yang A. Kita cek satu-satu. Kalau N-nya 3, L-nya 2, itu bisa. Dan kalau ML-nya 3, itu enggak bisa. Karena ini berarti 3P ML-nya tuh maksimal 2, jadi nggak bisa 3. Lanjut ke yang B. N-nya 3, L-nya 2, ML-nya 1, bisa. Berarti 3P, tapi MS-nya 0. MS itu kalau nggak plus setengah, minus setengah, jadi salah. Yang C, 3, kalau L-nya 0, itu berarti S, ML-nya 0 karena dia S minus setengah, berarti yang C benar. Terus yang D apa benar salah? 3, kalau L-nya 3 berarti D, 3D. Itu, 3 berarti 3P ya. Berarti nggak ada. Karena maksimal itu nilai bilangan L-nya adalah 2, yaitu 3D. Nggak ada 3P. Yang E, N-nya 0. Berarti nggak ada kan. Seharusnya N itu mulai dari 1. Jadi klik pertama, kedua, dan seterusnya. Kita lanjut. Berapakah jumlah elektron maksimum yang diperbolehkan pada orbital 4P? Orbital P itu jumlah elektron maksimumnya adalah 6. Kalau 2 itu S, kalau 10 itu D, kalau 14 itu F. Lanjut ke soal berikutnya. Proses manakah yang memerlukan energi paling besar? Nah, jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah B3 plus menjadi B4 plus menghasilkan elektron. Nah, kenapa sih jawabannya yang D? Jadi, atom boron ketika melepas satu elektron, dia akan menjadi B plus. Elektron di orbital P dia akan menjadi B plus. Jika melepas 2 elektron di orbital 2s, dia akan menjadi B3 plus. Lalu, ketika dia ingin melepas 1 elektron lagi, dia akan menjadi B4 plus. Nah, tapi ketika kondisi B3 plus, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, ini sudah stabil. Jika B3 plus melepas 1 elektron lagi menjadi B4 plus, maka jadi kondisinya akan seperti ini. Jadi tidak akan lebih stabil dibandingkan yang tadi. Maka memerlukan energi yang lebih besar daripada kondisi yang awal B3+. Nah, berarti yang lain itu kondisinya dia tidak memerlukan energi yang besar karena pelepasan elektronnya ini menuju konfigurasi yang stabil. Misalnya yang B. Kalau boron melepas 1 elektron, dia akan stabil konfigurasi elektronnya. Jadi, energi yang diperlukan tidak besar. Begitu juga B2 plus menjadi B3 plus. Kalau misalnya dia sudah kondisinya di sini 2s1 berarti. Nah, berarti kalau misalnya dia ngelepas 1 elektron di orbital 2s, maka kondisinya jadi B3+. Nah, ini
kondisinya akan menjadi stabil. Lanjut ke soal terakhir di bab 1 struktur atom. Atom manakah yang memiliki afinitas elektron paling eksoterm? Nah, kalau paling eksoterm itu berarti paling kuat tendensinya untuk menarik elektron. Nah, berarti posisinya itu yang di paling kanan dari tabel periodik, yaitu unsur fluor. Ya, untuk bab 1 sekian. Selanjutnya akan dibahas soal-soal bab 2 tentang mol dan stoikiometri. Yang pertama, perak ditemukan di alam dalam bentuk mineral argentit Ag2S. Berapa gram perak murni